Sejarah panjang pendudukan Israel dan perlawanan Palestina telah berlangsung selama 3 abad. Berikut adalah peristiwa-peristiwa penting yang membentuk perjuangan panjang ini. Pada 29 Agustus 1997, Theodor Herzl memimpin Kongres Zionis pertama. Mereka menyepakati langkah-langkah untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina, yang saat itu dikuasai oleh Kesultanan Utsmaniyah. Pendanaan yang kuat dari para bankir Yahudi di Eropa mendukung gerakan ini. Dengan pendanaan ini, imigran Yahudi mulai berdatangan ke Palestina dan membeli tanah dari orang-orang Arab yang telah tinggal di sana selama berabad-abad. Pada tahun 1997, sebuah komisi Arab juga dibentuk di Yerusalem untuk menghentikan perampasan tanah oleh imigran Yahudi. Pada saat itu, para pemilik tanah Yahudi mulai mengusir penduduk Arab. Orang-orang Arab menjadi curiga terhadap rencana pendirian negara Israel. Pada pergantian milenium, dengan meningkatnya jumlah imigran Yahudi, rasa nasionalisme juga muncul di antara penduduk asli Arab. Mereka juga memimpikan negara mereka sendiri di Palestina, dan muak dengan tuan tanah Yahudi yang semakin menindas. Pada tahun 1915, di tengah Perang Dunia Ferd, Inggris berhasil membujuk Syarif Mekkah, Hussein bin Ali, untuk melancarkan pemberontakan melawan Kesultanan Utsmaniyah, dengan janji dukungan untuk pembentukan negara Arab yang mencakup sebagian besar Timur Tengah, termasuk Palestina. Pada tanggal 2 November 1911, melalui lobi bankir Yahudi, Walter Rothschild, Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, mengumumkan dukungan Inggris untuk pembentukan negara Yahudi di Palestina. Deklarasi ini dipandang oleh Syarif Mekkah dan bangsa Arab secara keseluruhan sebagai pengkhianatan terhadap janji-janji Inggris sebelumnya. Deklarasi Balfour juga semakin mendorong imigrasi besar-besaran Yahudi ke Palestina. Populasi Yahudi melonjak drastis sejak saat itu, dari 5% menjadi 30% pada tahun 1935. Pada tahun 1915, Inggris, sebagai pemenang Perang Dunia (UMS), menduduki Palestina dengan status wajib. Sejak saat itu, kebijakan pro-Yahudi diterapkan. Pekerja Yahudi dibayar lebih tinggi, dan bendera Zionis diizinkan berkibar, sementara bendera Arab dilarang. Merasa terdorong oleh semangat juang mereka, para aktivis dan media Zionis mulai berkampanye untuk pengusiran total orang Arab dari Palestina pada tahun 1911. Tak lama setelah tahun 1920, bentrokan mulai pecah antara orang Arab dan gelombang imigran Yahudi yang semakin besar. Bentrokan ini mencapai puncaknya pada pertengahan hingga akhir tahun 1930-an, ketika dua ulama Palestina, Izz al-Din al-Qassam dan Amin al-Husseini, melancarkan pemogokan massal. Inggris secara brutal menumpas pemberontakan tersebut, yang mengakibatkan sekitar 19.000 kematian orang Arab. Setelah kekerasan tahun 1930-an, Inggris melunak. Pada tahun 1939, Inggris memberlakukan kebijakan pembatasan imigrasi Yahudi, dan menolak pembentukan negara khusus untuk orang Yahudi. Pembentukan negara baru juga membutuhkan persetujuan orang Arab Palestina. Gelombang kekerasan pada tahun 1930-an juga memicu pembentukan milisi teroris Yahudi seperti Haganah dan Irgun. Mereka sering meneror desa-desa Arab di Palestina, seringkali disertai dengan pembunuhan dan penganiayaan. Genosida yang dilakukan oleh Nazi Jerman di Eropa terhadap orang Yahudi sebelum dan selama Perang Dunia II juga memicu migrasi massal orang Yahudi ke Palestina. Setelah Perang Dunia II, genosida di Jerman memberi dorongan bagi para pemukim Yahudi di Palestina untuk mendirikan negara Zionis. Pada tanggal 29 November 1947, PBB mengeluarkan resolusi Slaropla I yang membagi Palestina menjadi dua negara. Komunitas Arab menolak solusi ini karena dianggap tidak adil. Orang Yahudi, yang merupakan 33% dari populasi dan secara hukum hanya memiliki 7% tanah di Palestina, diberi wilayah negara yang mencakup 56% mandat Palestina. Sementara Arab, yang merupakan 67% dari populasi, dan secara hukum memiliki setidaknya 80% tanah di Palestina, menerima wilayah yang lebih kecil, hanya 43%. Pada tahun 1948, gelombang kekerasan meletus di Palestina.
Bangsa Arab yang menganggap resolusi PBB tidak adil seringkali melakukan protes, sementara pasukan teroris Yahudi melakukan kekejaman di berbagai desa Palestina. Salah satu contoh mencolok terjadi di Deir Yassin dekat Yerusalem pada bulan April 1948. Ratusan penduduk desa dibantai oleh Irgun dan kelompok teroris Yahudi lainnya, Lehu. Pada tanggal 10 Maret 1948, atas usulan David Ben-Gurion, para pemimpin Zionis menyetujui rencana Daleth. Rencana ini merupakan tindakan terencana untuk membersihkan etnis Palestina. Sebulan kemudian, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya, sementara Inggris secara resmi melepaskan mandatnya di Palestina. Proklamasi Israel memicu respons dari negara-negara Arab dan para pejuang sukarelawan di Palestina. Namun, tentara Israel, yang telah mencapai 50.000 personel, dilengkapi dengan senjata tercanggih saat itu, yang dibeli dari Uni Soviet, dengan mudah mengalahkan pasukan Arab yang lebih kecil dan bersenjata minim. Israel berhasil menguasai sebagian besar Palestina. Sementara itu, Yordania mencaplok tepi barat dan Mesir mengambil alih jalur Gaza. Setelah Perang Arab-Israel, negara Zionis tersebut memulai kampanye pembersihan etnis, mengusir sekitar 800.000 warga Arab Palestina dari rumah mereka. Peristiwa ini dikenal sebagai Nakba atau bencana di Palestina. Ratusan ribu pengungsi kemudian menyebar di Gaza, tepi barat, Lebanon, Suriah, Mesir, dan negara-negara lainnya. Palestina mendeklarasikan kemerdekaan pada 22 September 1948, dan dengan bantuan Mesir dan Yordania, melancarkan serangan di perbatasan dengan Israel pada tahun 1990-an. Pada tahun 1964, Yasser Arafat mendirikan Organisasi Pembebasan Palestina, LO, di pengasingan. Gerakan ini mendapatkan legitimasi di antara negara-negara Arab yang menganggapnya sebagai organisasi perlawanan utama Palestina. Israel melancarkan serangan mendadak di wilayah Mesir pada tahun 1967 dengan dalih mengamankan rute lautnya. Serangan ini memicu perang 6 hari antara Israel dan Mesir, Yordania, dan Suriah. Israel, yang dipersenjatai dengan persenjataan barat, memenangkan pertempuran dan menguasai Gaza, tepi barat, Yerusalem, dan semenanjung Sinai. Sekitar 600.000 orang Arab diusir dari Gaza dan tepi barat, bencana kedua yang kemudian dikenal sebagai Naksa. Meyakini bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Israel melalui perang terbuka, para pejuang perlawanan Palestina menggunakan taktik gerilya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sepanjang tahun 1970-an, pembajakan, bom bunuh diri, dan penyanderaan mulai dilakukan oleh para pejuang dari PLO dan Front Popular untuk Pembebasan Palestina, yang dipimpin oleh seorang Kristen Palestina, George Habash. Perlawanan Palestina juga terjadi di Lebanon sepanjang tahun 1970-an dan 1980-an. Hal ini bertepatan dengan Perang Saudara Lebanon. Israel kemudian menginvasi Lebanon pada tahun 1982 untuk mengakhiri perlawanan PLO di Lebanon. Pada tahun 1982, Israel memfasilitasi dan membenarkan pembantaian 3 unit modus pengungsi Palestina di kamp pengungsi Sabra Shatila. Menjelang akhir tahun 1987, warga Palestina di wilayah pendudukan Israel bergejolak dengan diskriminasi, penangkapan, pembatasan ibadah, dan pembunuhan. Pada bulan Desember 1987, sebuah truk tentara Israel menabrak beberapa warga Palestina, memicu protes besar-besaran. Protes tersebut kemudian berkembang menjadi pemberontakan Palestina Nasional yang dikenal sebagai Intifada. Selama periode ini, kelompok yang kemudian memainkan peran utama dalam pemberontakan tersebut, Hamas, dibentuk. Sebanyak 1.092 warga Palestina tewas dan 200 warga Israel tewas. Didorong oleh perlawanan Intifada, pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Yitzhak Rabin menyetujui perundingan damai dengan Yasser Arafat, yang ditengahi oleh AS pada tahun 1993. Pada tahun 1995, kedua belah pihak sepakat tentang keberadaan entitas Palestina yang akan memerintah tepi barat dan Gaza. Meskipun masih merugikan Palestina, perjanjian ini mengakhiri Intifada. Sementara itu di Israel, Yitzhak Rabin dieksekusi oleh seorang teroris Yahudi sayap kanan sebagai akibat dari perjanjian ini. Meskipun Yitzhak Rabin terbunuh, negosiasi perdamaian terus berlanjut. Namun pada September 2000, Perdana Menteri Israel Ariel Sharon melakukan kunjungan provokatif ke Masjid Al-Aqsa. Hal ini memicu intifada kedua yang bahkan lebih mematikan daripada yang pertama.
Sekitar 3.000 warga Palestina dan 1.000 warga Israel tewas. Intifada kedua secara resmi berakhir pada tahun 2005, ketika kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan permusuhan. Pada tahun 2006, pemilihan umum Palestina diadakan dengan tujuan mendirikan negara Palestina. Hamas memenangkan mayoritas suara, dengan 44% suara. Israel dan AS menolak untuk mengakui hasil pemilu, karena Hamas terus menolak keberadaan Israel. Sementara itu, pada tahun 2007, Hamas dan Fatah terlibat dalam konflik internal, yang mengakibatkan Hamas menguasai Gaza dan otoritas Palestina menguasai tepi barat. Pada akhir tahun 2008, pasukan Israel menyerang beberapa pos polisi dan terowongan di Gaza. Hamas, yang menganggap serangan tersebut sebagai pelanggaran gencatan senjata, membalas dengan tembakan roket. Hal ini meningkat menjadi konflik terbuka ketika Israel melancarkan operasi Cast Lead di Gaza, yang mengakibatkan ribuan korban sipil. Pada Februari 2009, gencatan senjata ditandatangani dengan mediasi internasional antara kedua belah pihak. Pada tahun 2017, gencatan senjata lainnya ditandatangani oleh Hamas dan Israel. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa kedua belah pihak akan menahan diri untuk tidak saling menyerang. Perjanjian tersebut juga mengharuskan pencabutan blokade Israel atas Gaza. Barang dan penduduk Gaza tidak boleh lagi diblokir untuk memasuki atau meninggalkan wilayah tersebut. Poin terakhir dari perjanjian ini berulang kali dilanggar oleh Israel, yang menyebabkan pecahnya perang pada tahun 2011. Pengeboman Israel atas Gaza saat itu menewaskan 2.300 warga Gaza, 70% diantaranya adalah warga sipil. Pada Mei 2021, Israel secara paksa mengusir warga Palestina dari Sheikh Jarrah, dekat Masjid Al-Aqsa. Hal ini memicu protes dan kemudian pengepungan terhadap jamaah yang sedang menjalankan itikaf di Masjid Al-Aqsa. Roket Hamas dan serangan balasan Israel terhadap Gaza menyusul insiden tersebut. Eskalasi ini krusial karena, untuk pertama kalinya, sentimen dukungan terhadap Palestina menjadi hal yang lumrah di seluruh dunia. Pada November 2022, Benjamin Netanyahu terpilih kembali sebagai Perdana Menteri dan membentuk kabinet serta koalisi dengan kelompok-kelompok sayap kanan Israel. Pemerintah koalisi ini terus memperluas kamp-kamp pengungsi ilegal di tepi barat, mendorong militansi pemukim, melakukan provokasi di Masjid Al-Aqsa, dan secara rutin melakukan penggerebekan di tepi barat yang telah menewaskan ratusan warga Palestina. Sementara itu, jumlah warga Palestina yang ditahan tanpa pengadilan juga terus melonjak, mencapai 5.000 orang pada awal 2023. Berbagai pihak memperingatkan bahwa tindakan Israel ini akan memicu, tetapi Israel mengabaikannya. Pada 7 Oktober 2023, dengan dalih menghentikan aksi Israel, ribuan pejuang Hamas menerobos perbatasan Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa. Mereka menyerang pos-pos militer dan permukiman Israel. Israel mengklaim 1.400 warga sipil tewas dalam serangan itu, bersama dengan ratusan tentara Israel. Ratusan orang juga ditawan oleh Hamas setelah serangan itu. Israel kemudian melancarkan pemboman paling brutal dalam sejarah di Gaza. Pengeboman ini memenuhi unsur-unsur kejahatan perang dan genosida, menghancurkan bangunan-bangunan sipil tanpa pandang bulu, dan memutus aliran listrik, air bersih, makanan, bahan bakar, dan telekomunikasi. Setidaknya 41.500 warga Gaza, yang sebagian besar adalah anak-anak, gugur dalam serangan itu.